Bab 211 Saya bersikeras memberi peringkat Anda di bagian bawah daftar. Kedua puisi tentang bambu yang ditulis oleh Zhu Ping'an sama-sama merupakan puisi karya Zheng Banxiao. Pada puisi kedua, Zhu Ping'an sedikit mengadaptasinya agar lebih cocok untuknya. Dua adalah satu-satunya yang cukup. Jika saya menulis semuanya, itu akan mengejutkan. Saya tidak suka kepura-puraan atau semacamnya. Jika bukan karena aku benar-benar depresi dan tidak bisa melampiaskan perasaanku, dan Guo Ziyu datang untuk menggodaku, aku tidak akan bisa menulis puisi. Aku tidak terlalu tertarik untuk menjadi terkenal atau semacamnya. Setelah Zhu Ping'an menulis dua puisi, dia meletakkan kuasnya dan berkata dengan ringan. Kamu memamerkan keburukanmu. 3 kata, menunjukkan keburukanmu, ini sepertinya berubah menjadi tamparan, dan jatuh ke wajah Guo Ziyu lagi. Guo Ziyu memandang Zhu Ping'an tanpa berkata-kata. Mendengarkan 3 kata, menunjukkan keburukan seseorang, dia penuh dengan kesengsaraan. Untuk apa kamu menunjukkan keburukanmu? Jelas aku yang menunjukkan keburukanmu, oke. Segera, dua puisi yang ditulis oleh Zhu Ping'an disalin beberapa kali oleh orang-orang baik, dan menyebar ke seluruh perjamuan Luming, menarik tepuk tangan satu demi satu. Kabar segera mencapai meja pertama, di mana kedua puisi tersebut memicu reaksi yang lebih kuat daripada puisi lainnya saat ini. Hanya sekitar 10 menit setelah dia selesai menulis dua puisi ini, Zhu Ping'an mendengar orang-orang di sekitarnya berdiri dan berteriak dengan hormat, Tuan Zhang. Dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjanggut putih berseragam resmi berdiri di depan dari dia memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Sebelum perjamuan nyanyian rusa dimulai, pria ini telah berbicara, jadi Zhu Ping'an sekilas mengenali pemuji Zhang, jadi dia segera berdiri, membungkuk dan berkata, saya telah bertemu dengan Tuan Zhang. Tuan Zhang memandang Zhu Ping'an, sambil mengelus janggutnya, berkata kepada Zhu Ping'an dengan lugas dan tenang. Akulah yang bersikeras menempatkanmu di urutan paling bawah dalam daftar. Petik 2. Kalimat ini menyebabkan keributan, dan semua orang di sekitar terkejut. Bagaimana mungkin pemeriksa dengan sengaja menempatkan Zhu Ping di urutan paling bawah? Punya dendam. Apakah Zhu Ping'an menyinggung pemeriksa? Jadi siapa nama asli Zhu Ping'an? Ada banyak diskusi di mana-mana. Mendengar ini, Zhu Ping'an menatap ke arah pemeriksa Zhang, yang memiliki ekspresi tenang dan tidak tertutupi, meskipun dia tidak memiliki penjelasan tambahan, itu dari matanya. Zhu Ping'an mengerti. Apakah saya mengalami perlakuan konyol yang hanya diterima Zhang Juzheng saat itu? Namun, Zhu Ping'an sama sekali tidak peduli apakah dia berada di urutan teratas atau terbawah dalam daftar. Ada di sana. Itu tidak bertambah atau berkurang. Tingkat kekuatannya tidak akan berubah karena atas atau bawah ada kenaikan dan penurunan di bagian bawah daftar. Dan ketika saya melihat bahwa saya berada di urutan terbawah, saya menjadi lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih serius. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hal itu mencapai efek pemeriksaan Zhang. Tepat ketika semua orang mengira Zhu Ping'an, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, pasti akan memulai kejahatan dan menjadi gila dalam hitungan menit, Zhu Ping'an tidak mengeluh sayang, Tuan. Meskipun Ping'an masih muda, dia memahami arti mendalam dari orang dewasa. Melihat pikiran Zhu Ping'an yang murni dan tidak ada keluhan, Tuan Zhang sangat senang mendengarnya. Ketika saya pertama kali melihat ujian Anda kertas, saya pikir Anda adalah orang yang berbakat sampai saya mengisi daftar draft dan membuka segel. Saya menemukan bahwa Anda baru berusia 13 tahun, dan saya khawatir Anda mungkin terlalu kuat dan mungkin melemahkan kemampuan Anda. Kerugian bagi dinasti Ming saya untuk memiliki seorang pemuda romantis di pejabat. Jika Anda ingin pedang Anda tajam, Anda harus lebih memolesnya. Ini adalah kesalahan saya karena saya menempatkan Anda di urutan terbawah. Kamu akan memiliki ambisi yang besar, waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan menjadi berpengetahuan selangkah demi selangkah. Xiao He, jangan bertingkah seperti remaja untuk menjadi terkenal. Yi Yin dan Xiao He keduanya adalah perdana menteri hebat yang reputasinya telah diturunkan selama berabad-abad. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sedikit terkejut karena pemeriksa Zhang memuji Zhu Ping'an. Waspadai kesombongan, waspadai ketidaksabaran, dan ambil langkah tegas selangkah demi selangkah.
Kata-kata ini seperti pencerahan. Zhu Ping'an tiba-tiba merasa rileks. Aku hanya tidak bisa makan karena pemandangan yang kulihat kemarin. Bukankah mungkin aku juga salah paham? Aku ingin makan satu gigitan dan menjadi gemuk, tapi pada akhirnya aku hanya bisa memaksakan diriku sampai mati. Pemuda yang marah, haha. Syaratnya, Anda harus ambisius, tetapi Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Lakukan yang terbaik dan miliki hati nurani yang bersih. Kekhawatiran di wajah Zhu Ping'an menghilang sejenak, dan dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penguji Zhang. Terima kasih atas pengajaran Anda, Ping'an. Saya bersyukur. Melihat Zhu Ping'an tiba-tiba tercerahkan, pemeriksa Zhang tidak mengetahui Zhu Ping'an tiba-tiba menjadi tercerahkan di antara anak-anak muda yang marah yang melihat pemandangan kemarin, dan berpikir bahwa makna mendalamnya telah dipahami secara mendalam oleh Zhu Ping'an. Hasilnya, pemeriksa Zhang semakin senang. Untuk sementara waktu, Zhang Zukao, yang sangat peduli pada generasi mudanya, dan Zhu Ping'an, yang memahami perasaan mendalam orang yang lebih tua, telah menjadi legenda tentang seorang penatua yang mendukung dan merawat generasi mudanya di mata semua orang. Mungkin dalam waktu dekat legenda ini akan menyebar lebih jauh, bahkan mungkin akan menjadi legenda sastra yang sering disebutkan di generasi selanjutnya. Ini membuatku nyaman. Ayo, ikuti aku ke depan untuk berbagi jamuan makan ini. Pemeriksa Zhang mengelus jenggotnya dan mengundang Zhu Ping'an untuk bergabung dengannya di meja depan untuk menikmati jamuan nyanyian rusa. Undangan penguji Zhang membuat semua orang semakin terkesan dengan Zhu Ping'an. Berdasarkan tindakan penguji Zhang, mereka tahu bahwa anak laki-laki di urutan terbawah pasti akan mendapat nilai sangat bagus di kertas ujian generasi muda. Nama keluarga Ji Yuan mungkin adalah Su. Saya akan pergi ke perjamuan bersama Anda hari ini. Saya akan memanfaatkannya di masa depan. Saya khawatir orang-orang dengan level saya tidak akan bisa mengantre di masa depan. Kata ketua pemeriksa Zhang bercanda, membelai janggutnya. Meskipun ini hanya lelucon, itu mungkin tidak kurang dari guntur di hati semua orang. Jika bahkan Tuan Zhang tidak memenuhi syarat untuk berbagi jamuan makan dengan Zhu Ping'an, maka betapa hebatnya Zhu Ping'an itu. Mengapa? Apakah ketua pemeriksa Zhang sangat menghargai pemuda seperti Zhu Ping'an? Meskipun semua orang bingung, mereka masih memandang Zhu Ping'an sedikit lebih tinggi. Tuan Zhang, tolong jangan mengolok-olok saya. Ping'an sadar diri. Jika bukan karena ajaran guru Zhang, Ping'an akan tersesat. Zhu Ping'an menatap mata semua orang, tersenyum pahit, dan membungkuk pada Tuan Zhang. Kata-kata Zhang mungkin telah menempatkannya di garis depan lagi. Tadi aku bilang aku khawatir karena aku terlalu energik, jadi bagaimana mungkin aku tidak takut sekarang? Faktanya, dua puisi, bambu, Zhu Ping'an adalah penyebab utamanya. Seperti kata pepatah, kata-kata itu seperti manusia, namun nyatanya, puisi lebih mirip manusia. Tapi sebenarnya menulis tentang bambu, tapi orang-oranglah yang memujinya, dan berbicara tentang bambu. Tetap di pegunungan hijau, menerobos bebatuan dengan fondasi yang kuat, dan menyerang kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mengungkapkan kegigihan dan kegigihannya, gambar, dengan perasaan yang tulus dan makna yang mendalam. Puisi lain yang lebih jelas lagi menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang pemuda romantis yang pandai menulis dan menulis, melainkan berasal dari keluarga miskin dan memahami kesulitan hidup masyarakat. Selain itu, saat Zhu Ping'an memahami maksudnya, kekhawatiran awalnya tidak ada lagi, jadi pemeriksa Zhang tidak lagi menyembunyikan harapan besarnya pada Zhu Ping'an. Bab 212 ini adalah acara yang membahagiakan. Desa pegunungan dengan salju yang turun tidak perlu diwarnai dengan tinta, itu adalah gambaran yang puitis. Anak nakal yang terbiasa rakus tidur tak perlu menelepon orang tuanya di pagi hari, sehingga tak sabar ia segera mengenakan pakaian berlapis kapas dan melolong mengajak teman-temannya keluar bermain di taman salju. Salju putih ditutupi dengan jejak kaki kecil, dan untuk beberapa saat, anak nakal yang memerah karena kedinginan, membuat gulungan putih tampak seperti anjing sedang menggerogoti babi. Bahkan ada seorang anak nakal yang mengguncang pohon dengan keras saat temannya berada di bawah pohon dan lari sambil tertawa terbahak-bahak saat melihat temannya ditabrak oleh seorang lelaki tua oleh salju yang turun. Kemudian,
dia dijatuhkan di salju oleh teman-temannya sebagai balas dendam, berguling-guling, dan tertawa di mana-mana. Ketika asap mengepul dari dapur, anak-anak nakal itu diseret pulang oleh ibu mereka yang marah. "Ayah, kenapa kamu tidak pergi hari ini?" kata Ibu Chen sambil sarapan di luar pintu. Dia berkata kepada Ayah Zhu yang sedang asyik makan. Mendengar ini, Pastor Zhu mengangkat kepalanya dari mangkuk dan melihat keluar pintu. Dia mendecakkan bibirnya, menelan bubur nasi, menyeka mulutnya sembarangan dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Kemarin saya berjanji untuk pergi ke desa Sanghe. Zhao membawanya mengunjungi kerabat di kota. Pada hari bersalju ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunjuk ke gerobak sapi kami." Setelah beberapa saat, Ibu Chen meletakkan sumpitnya dan melihat keluar sebentar. Salju semakin lebat, jadi bos mengambil 2 kue dan pergi membersihkan salju untuk rumah Juan, dan dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan semangkuk sup panas. "Pergi lagi," Ayah Zhu berkata sambil makan, "keluarga Juan akan membuatkan sup untuk bos. Jangan khawatir, keluarga Juan peduli pada bos sekarang. Apa yang kamu tahu? Keluarganya akan seperti keluarga kita. Keluargaku sangat ingin membuat buburnya begitu enak, jadi mengapa kita tidak merasa kasihan dengan kayu bakarnya?" Ibu Chen mencekik ayahnya, merasa sedikit khawatir tentangnya. Putra sulungnya berangkat pagi-pagi sekali untuk membawa kue ke rumah calon ayah mertuanya untuk membersihkan salju. "Aku masih tidak mengerti kamu hanya cemburu." "Oke, bos sudah membersihkan salju dari rumah kita sebelum keluar," kata Ayah Zhu dan mengambil sepotong kue lagi. "Mulailah makan. Siapa yang cemburu? Aku kasihan pada bosnya." Wajah Chen menjadi sedikit merah saat mendengar ini. Tapi kata-katanya sangat keras. Lalu dia mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong soal bos, aku lagi memikirkan anak kedua. Sudah berapa lama? Kenapa aku belum menerima surat? Akan segera kembali. Sier sudah jauh dari rumah lagi. Ini bukan hanya sekali atau 2 kali. Jika kamu bisa menjaga dirimu sendiri, taruh saja hatimu di perutmu." Pastor Zhu meletakkan kue di tangannya dan menghibur Nyonya Chen. "Kalau sehari anak kedua tidak kembali, aku tidak bisa melepaskannya." "Oh, aku hampir lupa. Aku ingat ketika aku menyebutkan babi. Bukankah aku pergi ke kota dengan bos kemarin? Coba tebak siapa saya bertemu?" Chen Xi menabrak Ayah Zhu dengan lengannya dan bertanya dengan mata cerah. Ketika Pastor Zhu mendengar ini, dia hampir tersedak kue. Bagaimana dia bisa menebaknya? "Ibu Gouzi." Pastor Zhu menyebutkan sebuah nama dengan ragu-ragu. Saya tahu Anda tidak dapat menebaknya. Saya bertemu dengan Putri Tuan Li, orang kaya di desa Sanghe. Dia adalah gadis kecil yang datang untuk bermain dengan CR beberapa kali ketika dia masih kecil. Dia terlihat menarik ketika dia masih kecil, tapi sekarang dia telah menghilang. Aku terlihat seperti peri di langit. Tidak ada gadis di desa yang bisa menandingiku. Aku dikenali dari jauh. Bibiku sangat berpengetahuan dan baik hati pergi ke kota untuk membakar dupa dan berdoa untuk ayahnya. Dia adalah orang yang berbakti. Begitu saya menjual sesuatu, banyak orang memuji saya. Jika kita memberi, bagaimana kalau putri kedua menikah dengan keluarga sebagai menantu perempuannya?" Nyonya Chen memandang Pastor Zhu dengan hangat, seolah gagasan ini telah mengakar di hatinya sejak dia bertemu Li Su kemarin. Dan Pastor Zhu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. "Hei, apakah tidak ada yang salah dengan gadis ini?" tanya Nyonya Chen dengan ekspresi kasihan di wajahnya. "Apa yang kamu bicarakan?" Pastor Zhu meletakkan kue di tangannya dan berkata kepada Nyonya Chen, "Gadis itu baik-baik saja." "Oke, lalu untuk apa kamu menggelengkan kepala? Meskipun Xiao dan Suer keduanya masih muda sekarang, mereka masih harus melakukannya. Jika Anda memutuskannya lebih awal, banyak orang akan memikirkannya, tetapi jika terlambat, itu akan direnggut." Nyonya Chen sedikit cemas. Gadis-gadis dari keluarga Li itu baik, tapi mereka mungkin tidak meremehkan keluarga kita. Kudengar orang berkata bahwa keluarga Li yang lama itu tidak sederhana. Mereka punya banyak latar belakang. Mereka mungkin tidak meremehkan keluarga kecil kami. Ayah Zhu menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Berapa umurnya? Nyonya Chen sedikit tidak yakin dan sangat bangga dengan putranya. Putraku adalah seorang sarjana, jadi mengapa dia tidak layak untuk keluarga mereka? Putraku menikah dengan seorang putri. Tidak tahu berapa umurnya, lagi pula tidak muda. Ku dengar hakim daerah sangat sopan ketika bertemu orang lain. Dia telah melihat banyak orang berbakat, jadi mengapa kita tidak menikahi gadis dari seorang petani? Ayah Zhu menggelengkan kepalanya, tidak yakin berapa umur keluarga Li. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun saya mengemudikan mobil, saya mendengar orang mengatakan bahwa keluarga Lao Li sangat berkuasa. Keluarga petani. Bagaimana dengan itu? Kemarin saya bertemu dengan gadis dari keluarga Li, dan saya merasa bahwa gadis kecil dari keluarga petani tidak ada bandingannya dengan yang lain. Chen menggelengkan kepalanya, lagi pula, saya rasa bahkan anak kedua akan meremehkannya. Alangkah baiknya jika Sier memenangkan lotre, maka keluarga Li yang lama tidak akan berkata apa-apa. Nyonya Chen bertanya dengan penuh harap. Memenangkan ujian bukanlah tentang bercocok tanam. Ini hanya masalah kesuksesan. Ayah Zhu mengerutkan bibirnya. Oh, ngomong-ngomong, kemarin aku membicarakan Sier dengan gadis dari keluarga Li. Gadis dari keluarga Li itu bahkan memanggil kakak Sier Pingan. Menurutku itu lucu. Oh, ngomong-ngomong, gadis dari keluarga Li juga berkata, mungkin Sier. Anakku akan kembali dari ujian kali ini. Chen mengambil beberapa suap nasi dan mulai berbicara lagi. Aku mencoba membujukmu. Pastor Zhu mengerutkan bibirnya. Saat ini, saya mendengar suara petasan di luar. Suaranya sangat keras. Sepertinya petasan itu adalah petasan tebal yang enggan dibeli oleh penduduk desa. Keluarga siapa yang mengadakan acara bahagia? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Apakah kamu akan menikah dengan seorang istri atau anak perempuan? Saya sedang berbicara dengan bibinya kemarin lusa ketika kami sedang mengumpulkan sol sepatu, dan saya tidak mendengar mereka mengatakan ada orang yang mengadakan acara bahagia. Ayah Zhu juga sedikit bingung ini pernikahan atau pernikahan, para tetangga di desa harus pergi dan membantu. Dia adalah anggotanya, tetapi tidak ada seorang pun di desa yang tidak dia ajak bicara. Kemudian terdengar suara seperti periuk meledak di luar desa, suara dentingan, suara banyak orang berbicara, dan suara langkah kaki yang semakin dekat. Pastor Zhu dan Nyonya Chen. Yang penasaran, sangat penasaran. Kemudian tak lama kemudian, saya mendengar langkah kaki di luar pintu rumah saya dibanting, dan banyak orang berbicara. Kakak tertuanya, cepat buka pintunya. Ini acara besar yang membahagiakan. Ada acara besar yang membahagiakan. Bibi kedua, cepat buka pintunya. Akan ada acara besar yang membahagiakan. Semua orang dari kabupaten telah tiba di pintu masuk desa. Sebelum Chen dan Zhu bisa menunggu, ketika ayah saya menyadari apa yang dia lakukan, pintu dibuka dengan paksa, dan kemudian banyak orang masuk, termasuk tetangga, paman dan bibi. Banyak orang datang, dan suasananya sangat meriah. Bab 213, putra keduamu mendapat hadiahnya. Acara bahagia. Pastor Zhu dan Nyonya Chen baru saja bertanya-tanya keluarga siapa yang mengadakan acara bahagia, tetapi sekarang mereka mendengar mereka berbicara tentang acara bahagia di keluarga mereka sendiri, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Anak keduamu telah lulus ujian. Pingan Lang telah lulus ujian. Orang-orang yang mengumumkan kabar baik menyalakan petasan di pintu masuk desa. Menjadi bingung sejenak. Penduduk desa yang berdiri di halaman rumah Zhu mulai berbicara. Kandidat yang berhasil lahir di desa Siahe. Ini merupakan kegembiraan besar bagi seluruh desa. Semua orang yang berdiri di halaman keluarga Zhu sangat gembira. Apakah penismu tertabrak? Kabar baik ini seperti meteor, menghantam Pastor Zhu dan Nyonya Chen dengan keras di depan mereka, membuat mereka tidak mampu menahan emosi untuk sementara waktu. Ayah Zhu. Begitu. Bersemangat hingga dia menjatuhkan kue di tangannya. Dia belum pernah bersekolah seumur hidupnya. Ketika dia masih kecil, dia iri dengan kemampuan kakaknya untuk belajar tidak pandai belajar. Dia melepaskan ide untuk belajar dan terus bekerja keras di pegunungan dan ladang tanpa mengeluh. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan begitu menjanjikan dan menghasilkan banyak uang dalam hidupnya. Sedangkan ibunya, Nyonya Chen,
Dia begitu gembira hingga dia menangis dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bibi keduanya, kenapa kamu menangis? Bersihkan dengan cepat. Orang-orang yang membawa kabar baik akan segera datang. Mari kita semua membantu dan membersihkan halaman. Penduduk desa sangat proaktif dan memberi beberapa patah kata kepada Chen. Setelah itu, ada yang menyingsingkan lengan baju untuk memegang sapu, ada yang memegang sekop, dan banyak orang yang pulang ke rumah membawa meja dan kursi. Dapatkan sesuatu untuk dimakan dan diminum, dan sibuklah. Setelah Ayah Zhu sadar, dia turun ke halaman untuk membereskan, tangannya masih gemetar karena kegembiraan. Ya, Chen butuh beberapa saat untuk pulih dari berita bahwa Zhu Ping'an telah terpilih. Sementara dia sangat gembira, Nyonya Chen tidak bisa tidak memikirkan pemandangan di kota kemarin. Li Suming dari desa Sanghe memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum manis, mungkin saudara Ping'an benar-benar akan lewat ujian untuk bibinya. Gadis itu baru saja mengatakannya kemarin. Mungkin Xier bisa mengikuti ujian Juren. Hari ini, Sueler benar-benar mengikuti ujian dan kembali dengan ujian Juren. Mungkinkah itu? Ini adalah kehendak Tuhan. Semakin Nyonya Chen memikirkannya, semakin dia merasa ada hubungan tertentu. Entah bagaimana, Nyonya Chen teringat kata, Wang Fu, yang mengatakan bahwa babi akan memukul, dan babi akan memukul. Kenapa bukan Wang Fu? Alhasil, sebuah pemikiran tertentu menjadi pohon yang menjulang tinggi di hati Chen. Kebetulan Xier diterima dalam ujian kekaisaran. Dia bahkan menikahi seorang putri. Apalagi yang bisa dia katakan jika dia menikahi seorang gadis dari Li yang lama keluarga. Jadi, di tengah ucapan selamat dari semua orang, gagasan di benak Chen semakin besar. Desa Xiahe pada awalnya tidak besar. Berita bagus ini langsung menyebar ke seluruh desa, dan masih terus menyebar. Tak lama kemudian, kakak tertua Zhu Ping'an, Zhu Pingchuan, juga kembali dari rumah ayah mertuanya dengan sapu di bahunya, tampak bersemangat. Begitu saya memasuki pintu, saya diejek oleh penduduk desa. Zhu Pingchuan juga tersenyum sembarangan. Aku sedang sibuk bekerja di halaman, menyapu lantai, memindahkan sesuatu. Anak perempuan kebanyakan orang dijanjikan kepada orang lain, dan orang tua akan merasa sedih karena kubis bagus yang telah mereka hasilkan dengan susah payah telah diberikan kepada babi. Tapi Ibu Chen tidak merasa seperti ini. Melihat Zhu Pingchuan yang pulang dari rumah ayah mertuanya sambil membawa sapu, Nyonya Chen merasa masam di hatinya. Sejak mereka bertunangan, bocah konyol ini terus berlari ke rumah calon ayah mertuanya. Kamu masih tahu bagaimana cara pulang? Nyonya Chen memandang bos Zhu Pingchuan dengan wajah masam dan berkata dengan sinis. Bu, saya anakmu, bagaimana mungkin saya tidak tahu bagaimana cara pulang? Zhu Pingchuan berkata sedikit malu. Hahaha, bibi keduanya, kenapa kamu begitu kesal? Biar ku beritahu, yang seharusnya kesal adalah keluarga Juaner. Kubis yang telah kamu kerjakan dengan susah payah akan diambil oleh bosmu, bekerja di halaman sambil bercanda. Ibu Chen memandang ke langit dengan suhu 45 derajat dan berkata dengan penuh emosi, saya tidak tahu apakah kubisnya masih tumbuh. Bagaimanapun, babi yang dipelihara di rumah selama 18 tahun pasti telah hilang. Orang-orang yang sibuk di halaman tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Ketika dia bangun, wajah Zhu Ping'an memerah karena malu dan dia bekerja lebih keras. Suara petasan di luar semakin dekat dan keras. Halaman rumah Zhu Ping'an telah dirapikan, meja, kursi, bangku, makanan ringan, amplop merah, dan semuanya sudah siap. Tepat ketika suara petasan di desa Xiahe sedang booming dan kerumunan orang ramai, rumah orang kaya Li di desa Sanghe, desa tetangga, memiliki pemandangan berbeda. Ada beberapa anglo yang terbakar di kamar kerja Nona Li di keluarga orang kaya Li, yang hangat dan sangat kontras dengan angin dan salju di luar. Kamar kerja antik dan mulia penuh dengan kehidupan. Di atas tempat tidur bersulam sutra dan satin, seseorang yang sangat cantik sedang bersandar di tempat tidur. Dia memiliki alis hitam panjang, yang terlihat seperti lukisan. Pita lebar berbulu halus milik rubah mengikat rambut hitam panjangnya yang tergerai, yang sebenarnya menambah keindahan baik manusia maupun monster.
Sepasang tangan ramping dengan kulit seperti batu giok, memantulkan gelombang hijau, tampak transparan, memegang sebuah gulungan, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan selembar kertas terjepit di dalam gulungan itu. Jiang Chengzi, dengan naga dan burung phoenix menari. Anak muda ada seorang pemuda yang membenci Kunlun dan menertawakan Luliang. Dia telah mengasah pedangnya selama beberapa tahun, dan hari ini dia menunjukkan ketajamannya. Mengapa kamu menarik? Setelah beberapa hari, gadis yang sedang bersandar di tempat tidur Sulaman masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sosok yang melangkah maju di bawah awan warna-warni. Mau tak mau aku mengatupkan mulutku. Ketika gadis di tempat tidur terus membaca lagu, Jiang Chengzi, dengan mulut datar, terdengar suara langkah kaki di luar, dan kemudian dia mendengar suara pelayan kecil Baozi berteriak. Nona, Nona, ini buruk sekali, kalau begitu orang jahat itu ditangkap, petasan meledak di desa Xiahe, dan semua orang yang mengumumkan kabar baik datang ke rumahnya. Mengikuti suara itu, pelayan kecil dengan wajah merah berlari terengah-engah dan berteriak, seolah-olah langit akan runtuh. Seolah terjebak. Gadis di tempat tidur menutup bukunya dan mengaitkan jari kelingkingnya pada pelayan kecil Baozi. Pelayan kecil Baozi datang ke tempat tidur dengan wajah memerah. Apa yang kamu teriakkan? Kamu baru saja tepat sasaran. Gadis di tempat tidur itu melambaikan buku yang digulung di tangannya dan mengetukkannya ke dahi pelayan kecil Baozi, pembantu Baozi. Pelayan kecil, Dong Baozi, menutupi dahinya dan memandang wanita mudanya dengan ekspresi sedih. Mengapa nona muda saya tidak terkejut sama sekali? Ketika dia mendapat berita itu, dia sangat terkejut hingga dia hampir menggigit lidahnya. Orang jahat yang baru berusia 13 tahun itu benar-benar tertembak tercengang sampai-sampai langit runtuh dan bumi runtuh. Nona, orang jahat itu yang mendapat ujian. Dia yang mendapat ujian, bukan sarjananya, pelayan kecil Baozi menekankan lagi. Kenapa kamu berisik sekali? Nona, aku tidak tuli. Gadis di tempat tidur memutar matanya, melambaikan tangannya, dan mengetukkan sebuah buku ke dahi pelayan kecil itu. Sakit. Pelayan kecil itu menutupi dahinya dan mengatupkan mulutnya karena sedih. Bab 214, babiku sudah berakal sehat sejak dia masih kecil. Di musim dingin, desa ini memiliki kebiasaan musim dingin kucing, terutama pada hari bersalju. Segera setelah kepingan salju turun, ada es dan salju di mana-mana, dan desa serta gang menjadi kosong. Penduduk desa di desa tersebut telah menyelesaikan panen di ladang, dan kebanyakan dari mereka duduk di sekitar samping tempat tidur atau di samping kompor sedang menjahit dan memperbaiki, meskipun cuaca cerah. Saya tidak ingin keluar meskipun saya pingsan. Namun hari ini, desa Xiahe merupakan pengecualian. Meski kepingan salju beterbangan di luar dan angin utara menderu-deru, udara dingin tidak membekukan antusiasme masyarakat. Yang menyebabkan kelainan di desa Xiahe adalah satu hal, putra keluarga Zhu Souyi yang berusia 13 tahun lulus ujian. Setelah petasan dinyalakan di kepala desa untuk mengumumkan kabar baik di pagi hari, kegembiraan di seluruh desa tidak pernah surut. Bahkan setelah petugas yang mengumumkan kabar baik menerima amplop merah dan meninggalkan desa Xiahe dengan kuda cepatnya, desa Xiahe masih berupa lautan yang ramai. Rumah Zupingan penuh dengan orang, dan halamannya juga ramai. Selain orang-orang di pedesaan, kakek nenek, paman ketiga dan bibi di rumah tua keluarga Zhu, serta Yuer kecil kurus, paman keempat dan bibi keempat, serta bibi tertua dan Zhu Pingjun semuanya ada di rumah Zupingan. Hanya saja paman Zhu Souren tidak ada. Nah, paman Zhu Souren tidak hadir kemarin. Saya masuk angin setelah membaca larut malam dan sedang memulihkan diri di bawah selimut di rumah lama saya. Namun di mata penduduk desa, paman Zhu Souren terlalu tidak tahu malu untuk datang dan berpura-pura sakit. Kakek duduk di dalam rumah dan merokok, mendengarkan ucapan selamat dari penduduk desa, dia senang tetapi tidak bisa menahan nafas beberapa kali, sedangkan untuk paman keempat dan bibi keempat, mereka berjalan dengan gembira di antara penduduk desa, tetapi nenek dan bibi tertua sedikit gelisah. Dengan rasa asam, kalau bisa mereka lebih memilih paman yang menang. Meskipun penduduk desa mengucapkan selamat kepada keluarga Zupingan, mereka juga mengucapkan selamat kepada orang-orang di rumah lama keluarga Zhu.
Namun, masih banyak penduduk desa di halaman yang diam-diam menyaksikan perpisahan keluarga Zhu 10 tahun lalu, diam-diam menertawakan kenyataan bahwa kakek saya pasti menyesali apa yang terjadi saat itu. Jika kita tidak memisahkan keluarga kita, kakek dan yang lainnya 100 kali lebih mulia dari sekarang. Putra tertua yang awalnya dia optimis bahkan tidak lulus ujian. Putra kedua yang terpaksa disalahkan tidak hanya menjadi kaya, namun cucunya tidak hanya menjadi sarjana tetapi juga sarjana tingkat menengah dalam waktu 1 tahun. Selain kenaikan status dan lain sebagainya, keuntungan memenangkan lotre adalah pembebasan pajak dan korvi. Sayangnya demi menjaga reputasi bos, rumah tua keluarga Zhu hanya memanggil kepala desa dan kepala desa, yang lain untuk memecah belah keluarga, dan semuanya terdaftar di daerah tersebut. Anda tidak dapat menikmati manfaat ini lagi. Semua orang di rumah keluarga Zhu mungkin merasa menyesal dan tidak bisa makan dalam beberapa hari terakhir. Orang yang paling bahagia adalah orang tua dan saudara laki-laki Zhu Ping'an, terutama ibunya Chen, yang begitu bahagia hingga tidak tahu bagaimana harus menutup mulut. Bibi keduanya, kamu ahli dalam menilai orang. Kamu benar-benar membuat iri. Bisakah kamu juga memberitahu kami bagaimana kamu melatih orang untuk diadili? Penduduk desa bertanya kepada Zhu Ping'an dengan rasa iri, rasa ingin tahu, dan pujian. Mendengar ini, senyuman di wajah Ibu Chen menjadi lebih cerah, dan dia melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi suaranya tidak ada hubungannya dengan kerendahan hati. Saya tidak tahu cara berkultivasi, saya hanya mengangkatnya seperti orang lain. Namun, jangan bilang, babi kecilku sudah berakal sehat sejak dia masih kecil, dan dia sudah cukup peka untuk mengasihani ibunya ketika dia baru berumur 2 tahun. Mendengar ini, orang-orang di desa penasaran dan memuji, menanyakan bagaimana satu-satunya tuan di desa Hechun menjadi berakal sehat ketika dia berusia 2 tahun. Ketika Nyonya Chen mendengar ini, dagunya hampir terangkat ke langit, dan dia tampak bangga pada putranya. Kamu tidak tahu, keluarga kami aman dan kami bersikap bijaksana sejak kami masih muda. Ketika dia baru berusia 2 tahun tua, dia masih mengenakan lampin. Saat itu keadaan tidak berjalan baik. Aku pernah bertengkar dengan saudara laki-lakimu yang kedua di rumah. Meskipun saudara laki-lakimu yang kedua selalu marah, dia membuatku menangis. Tebak apa? Ada apa? Hahaha, kakak ipar kedua memukuli kakak kedua. Beberapa penduduk desa berteriak, membuat semua orang tertawa. Ketika tawa semua orang berakhir, Chen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan wajah bangga dan bahagia, dia berkulit kasar dan berdaging tebal. Tanganku harus terluka ketika memukulnya. Saat itu, babi kami, baru berusia 2 tahun. Saat dia melihatku menangis, dia akan mengeluarkan popok dari lampin dan menyeka air mataku. Dia baru berusia 2 tahun, dan dia tahu bagaimana mengasihani orang lain. Ketika dia masih kecil, kulit Hir sangat kuat, dan penyakitnya baru sembuh setelah ia berumur 5 tahun, setelah itu Anda akan dianggap berakal sehat. Dia berumur 2 tahun dan bahkan belum disapi, jadi apalagi yang dia tahu. Dia sedang kencing. Pastor Zhu tidak tahan mendengarkan lagi dan mau tidak mau menyela. Kemudian seluruh halaman tertawa ramah, dan suasananya penuh kebahagiaan. Nyonya Chen sangat bersemangat. Ketika Pastor Zhu menyiramkannya dengan air dingin, Nyonya Chen secara alami menyerah. Dia menatap tajam ke arah Zhu Souyi, yang tampak tidak bersalah, dan menatap ke arah Zhu Souyi sampai dia menundukkan kepalanya seperti burung puyuh. Kemudian, seperti ayam jago yang menang, Nyonya Chen terus berbagi dengan penduduk desa cerita tentang bagaimana Zhu Ping'an cerdas, bijaksana, rajin dan berdedikasi untuk belajar ketika dia masih kecil. Kata-kata Chen dengan rasa iri, dan kemudian Chen menjadi lebih energik, memuji Zhu Ping'an kepada orang-orang paling langka di dunia. Jika Zhu Ping'an ada di sini, dia pasti akan tersipu setelah mendengar ini. Bukan hanya Chen yang memuji Zhu Ping'an. Di sisi lain, Zhu Pingjun mengabaikan ekspresi buruk ibunya dan memberitahu penduduk desa tentang masa kecil Zhu Ping'an. Tentu saja, dia terlibat dalam segala hal, ada yang positif dan ada yang negatif. Pingjun tidak peduli. Mulutnya berbusa ketika mengatakannya. Orang ini juga gila. Biar ku beritahu, iya, saudaraku tidak punya kesempatan mengikuti ujian Tongsheng.
Hanya karena salah satu kakak laki-laki kita tiba-tiba mengalami sesuatu pada keluarganya, dia harus tinggal di rumah untuk Ding Yu. Apakah Ding Yu mengerti? Itu karena dari kesalehan anak bahwa tempat telah tersedia. Tuan awalnya ingin saya pergi, tetapi saya berkata, tidak, biarkan dia pergi, dan dia pergi benar. Mengapa memberikannya kepada kakak dia? Karena kakak dia sedikit lebih pintar dariku. Izinkan aku menceritakan sesuatu tentang masa kecilku. Ketika aku masih kecil, kakak dia dan aku selalu bermain pergi bersama saudara Dacuan. Kami sedang memetik buah-buahan di gunung, dan saya ingin bermain dengan saudara He, tetapi saudara He ingin pergi memetik buah-buahan bersama saudara Dacuan. Jadi saudara He menyuruh saya bermain petak umpet, katanya, bahwa jika dia tidak dapat menemukannya, dia harus terus mencari. Kamu tidak boleh keluar sendiri. Setelah mengatakan ini, Zhu Pingjun menatap ke langit sambil mendesah di wajahnya. Hari itu, dengan bodohnya aku berbaring di tumpukan kayu bakar dan bersembunyi dalam waktu lama, sampai ibuku memasak makan malam dan menyalakan api. Saat ini, bibi tertua di samping ingin mendorong putranya, sang peramal bintang yang turun ke bumi, jatuh ke tanah dan memukulinya, hal yang tidak tahu malu ini. Seluruh desa Siahe telah hidup sepanjang hari, dan penduduk desa secara bertahap bubar di malam hari. Orang-orang dari rumah tua keluarga Zhu tinggal di rumah Zhu Ping'an untuk makan malam, dan tidak mengikuti Sui-Ming kembali ke rumah lama mereka sampai gelap. Bab 215, Saat-saat indah dan pemandangan indah, bagaimana langit bisa begitu indah. Saat cuaca dingin, angin utara bertiup menerpa wajah kita, terutama pada malam hari, seperti sebilah pisau yang menusuk kita. Zhu Ping'an, yang telah berpesta sepanjang hari, kembali ke kamarnya di penginapan sebelum jam malam, dengan bau alkohol di napasnya dan sedikit mabuk. Zhu Ping'an pernah memutuskan untuk tidak minum, tetapi ada begitu banyak acara penting di perjamuan Luming, satu untuk masing-masing, bagaimana dia bisa berani makan di sana. Jadi meskipun saya sangat terkendali, saya masih merasa sedikit mabuk. Setelah kembali ke kamar, Zhu Ping'an mandi air panas, berganti pakaian bersih, duduk di meja dekat jendela, membuka catatan tradisional yang diberikan oleh lelaki tua misterius itu, dan menyalakan lampu minyak untuk membaca. Sebagian mabuk, kepalanya agak berat, dan sulit berkonsentrasi. Zhu Ping'an menutupi kap lampu dan membuka jendela. Angin dingin bertiup, dan perasaan tertusuk pisau membuat Zhu Ping'an langsung sadar. Ada 100 dusun untuk setiap 100 pembaca. Pemikiran, Xing Sui, Wang Yangming menggabungkan esensi dari 3 aliran Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme. Karena pengalamannya selama ratusan tahun, Zhu Ping'an melihatnya ketika dia membaca Chuan Xilu, inti dari metode, bertarung melawan langit, bumi, dan manusia, untuk menang dalam setiap pertempuran adalah moto 8 karakter Wang Yangming. Hati ini tidak akan bergerak tetapi akan bergerak secara acak. Ilmu yang hakiki berarti mengerjakan sesuatu. Kalau tidak mengamalkannya, bukan berarti mengetahuinya. Ini agar para ulama menegakkan ajarannya dengan hati-hati dan mengamalkan tugasnya. Malam masih muda, salju turun jendela, dan seorang pemuda yang sedang membaca di dekat jendela perlahan-lahan jatuh ke dalam buku. Keesokan paginya, Zhu Ping'an bangun, mandi, dan keluar seperti biasa dengan tas sekolah tersampir di tubuhnya dan papan kayu hitam di bawah lengannya. Seperti kata pepatah, latihan musim dingin adalah 3 hari, dan latihan musim panas adalah 3 hari. Penekanan dalam berlatih kaligrafi dan belajar adalah ketekunan. Sudah 9 hari yang dingin, berlatih kaligrafi dan membaca di tengah angin dingin, namun memiliki cita rasa yang unik. Semakin banyak orang yang datang dan pergi, Zhu Ping'an mengumpulkan kuas tulis, tabung bambu, papan kayu hitam, dan barang-barang lainnya. Sisiran berjalan keluar dari hutan dan memesan semangkuk sup bihun darah bebek dari toko di jalan dan makan sarapan dengan pancake goreng. Setelah sarapan, Zhu Ping'an berjalan ke dermaga di luar kota Yingtian dengan tas sekolah tersampir di tubuhnya, bersiap untuk menanyakan tentang kapal penumpang yang melakukan perjalanan ke hulu. Kenali situasinya. Dermaga Yingtian juga relatif sibuk dalam cuaca seperti ini. Zhu Ping'an pergi ke dermaga untuk menanyakan situasinya. Setelah ditanyai, Zhu Ping'an mendapatkan pemahaman umum tentang situasinya.
Perahu kecil biasa tidak akan berlayar ke hulu dalam cuaca seperti ini. Hanya kapal penumpang dan kapal kargo yang lebih besar yang akan berlayar ke hulu di bawah pengaruh gabungan layar, dayung, dan pelacak, dan tarif perahu juga lebih rendah dibandingkan saat berlayar ke hilir mahal. Namun pemilik kapal kargo berukuran besar berinisiatif menghubungi Zupingan. Kapal kargo ini akan berangkat ke hulu besok pagi hingga mencapai kawasan Basu. Ada bagian di tengah yang tumpang tindih dengan perjalanan Zupingan. Alasan pemilik mendekati Zupingan sederhana saja, dia ingin memanfaatkan identitas Zupingan. Pada dinasti Ming, tidak ada kereta api berkecepatan tinggi atau pesawat terbang, tetapi ada saluran air dan jalan pos. Jalan pos mirip dengan jalan raya nasional saat ini. Wisatawan dapat bepergian dengan mobil tanpa dipungut biaya, namun stasiun pos hanya bertanggung jawab untuk menerima pejabat dan pengusaha. Jalur perairan umum gratis, namun di beberapa perairan masih terdapat pos pemeriksaan seperti Kanal Beijing-Hangzhou yang merupakan stasiun tol di Daming. Perahu kecil dan sejenisnya gratis, namun kapal kargo besar dan sejenisnya tetap harus membayar. Namun, dinasti Ming menghargai para sarjana. Ditetapkan bahwa perahu pejabat tidak dipungut biaya, perahu Kasim tidak dipungut biaya, dan perahu Jinsi, Juren, dan cendekiawan tidak dipungut biaya. Orang-orang di dinasti Ming juga suka mengambil keuntungan dan mencoba segala cara untuk tidak membayar biaya dan mencuri sejumlah pajak. Ada kebijakan dan langkah-langkah untuk melawannya. Ada banyak cara untuk menghindari biaya, yang intinya adalah penipuan. Misalnya, jika Anda berpura-pura menjadi kapal dinas, pasang tanda palsu di haluan kapal, dan ucapkan sesuatu seperti, pejabat besar, jabatan resmi, del. Semakin besar semakin baik, menakut-nakuti pemungut pajak agar segera melepaskannya. Contoh lain, saya bukan seorang jinsi, seorang sarjana, atau seorang sarjana, tetapi selalu ada lebih banyak jalan daripada kesulitan. Ajak jinsi atau sejenisnya naik perahu. Ini jimat. Petugas pajak memungut biaya, jadi tentu ada jimat yang menanganinya, dan tidak dipungut biaya. Resiko pemalsuan kapal resmi sangat tinggi loh. Pedagang telah merekrut kandidat jinsi satu demi satu. Konvoy. Pemilik kapal kargo ini menyukai status sarjana Zupingan dan ingin menggunakan status sarjana Zupingan untuk mendapatkan pembebasan pajak. Terima kasih, Tuan Su. Saya akan menghibur Anda dengan anggur dan makanan enak sepanjang perjalanan. Saya juga memiliki 10 tael perak untuk upacaranya. Saya harap Anda menerimanya. Pemilik kapal sangat hormat ketika mendengar Zupingan adalah pejabat baru. Dia berjanji kepada Zupingan. Setelah mendengar ini, Zupingan mau tidak mau mengangkat sudut bibirnya. Dia akan makan, minum, bermain, dan bepergian secara gratis, dan dia juga bisa mendapatkan sejumlah biaya konsultasi. Selain itu, saya pernah mendengar hal ini di kehidupan saya sebelumnya, dan ini telah menjadi rutinitas di dinasti Ming, jadi mengapa saya harus menghentikan rutinitas tersebut? Setelah menyepakati waktu dan tempat, Zupingan berpamitan kepada tukang perahu dan kembali ke penginapan. Pria gendut di penginapan baru saja bangun. Setelah mendengar kabar bahwa Zupingan akan pulang besok pagi, pria gendut itu membawa Zupingan ke restoran untuk berlatih demi Zupingan. Zupingan agak terkenal di dekat kuil Konfusius. Dia adalah kandidat termuda di Enkenan Sili tahun ini. Saat dia sedang makan malam di restoran, penjaga toko meminta pelayan untuk memberinya 2 hidangan khas restoran tersebut secara gratis. Hal ini membuat pria gendut itu menghela nafas, dan dia bersumpah akan belajar keras setelah kembali ke rumah dan menikmati perawatan ini. Pada hari kedua, sebelum hari terang, Zupingan diam-diam meninggalkan penginapan dengan barang bawaan di punggungnya, berjalan di sepanjang sungai Qinhuai menuju gerbang kota, dan menjadi orang pertama yang membuka gerbang kota untuk membiarkan orang keluar dari Yingtian. Kota. Pemilik kapal kargo sudah menunggu di dermaga lebih awal. Setelah melihat Zupingan, dia meminta krunya untuk membantu Zupingan naik ke kapal. Kapal kargo ini seharusnya dianggap sebagai kapal raksasa di dinasti Ming. Setelah Zupingan menaiki kapal tersebut, pemilik kapal kargo menggunakan ruangan yang penuh sesak di lantai atas sebagai kamar tidur Zupingan, dan meminta juru masak di kapal untuk memasak makanan mewah dan amplop merah tersegel diantar ke kamar. Terima kasih.
Zhu Ping'an mengucapkan terima kasih kepada pemilik kapal dengan tangannya. Tuan Zhu, tolong jangan lakukan ini. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Jika ada kekurangan dalam keramah tamahan, tolong tunjukkan saja. Pemilik kapal segera berbalik, tidak berani menerima hormat Zhu Ping'an, dan membungkuk di depan Zhu Ping'an. Saling menguntungkan, Zhu Ping'an tidak memaksa lagi, berterima kasih kepada pemilik kapal dan mulai menikmati sarapan. Tuan, jika Anda butuh sesuatu, turun saja dan panggil bantuan. Pemilik kapal juga pergi sambil mengedipkan mata. Karena sisi kapal kargo sangat tinggi dan memiliki pegangan tangan, maka sangat aman. Setelah sarapan, Zhu Ping'an pergi ke haluan kapal dan memegang erat pegangan tangan untuk menikmati pemandangan bersalju Sungai Yangtze di musim dingin. Meski ada butiran salju berjatuhan di langit, namun tidak ada es di Sungai Yangtze karena air yang mengalir. Kapal kargo mengangkat beberapa layar besar, dan dengan keterampilan jurumudi yang luar biasa, dia dengan cerdik menggunakan angin untuk mendayung ke hulu Sungai Yangtze. Pemandangan di kedua sisi sungai melintas di depannya satu persatu salju, setengahnya pegunungan Baekdu dan seterusnya. Menghadapi angin utara yang menderu-deru, mengenakan mantel bulu kelinci, berdiri di haluan perahu, mengamati pegunungan dan hutan lewat di depan mataku, mau tak mau aku merasakan perasaan berapi-api bergema di dadaku. Berdiri di haluan kapal, Zhu Ping'an tidak bisa menahan diri untuk tidak membacakan puisi. Di saat yang indah dan pemandangan yang indah, langit begitu indah sehingga Raja mengirim saya untuk berpatroli di pegunungan. Setelah 3 hari berlayar, kapal melewati pos pemeriksaan uang kertas. Zhu Ping'an turun dan menunjukkan sertifikat resminya kepada petugas pajak yang bertugas, dan kapal kargo melewati pos pemeriksaan uang kertas dengan lancar. 2 hari kemudian, Zhu Ping'an turun dari kapal dan pulang sudah dekat. Ketika saya meninggalkan rumah, saya masih sibuk dengan panen musim gugur, tetapi ketika saya kembali ke rumah, salju sudah turun. Ketika saya meninggalkan rumah, saya hanyalah seorang sarjana kecil, tetapi ketika saya kembali ke rumah, saya sudah menjadi orang yang hebat, yang membuat orang merasa sedikit emosional. Ping'an mengambil barang bawaannya dan berjalan ke depan. Bab 216 kembali ke rumah. Angin bertiup sepoi-sepoi, salju masih turun, dan burung gagak susu berkokok di senja hari. Kurang dari serong lebih besar dari baca teks lengkap bab terbaru kurang dari serong lebih besar dari. Saat ini, matahari telah terbenam di barat, dan Ayah Zhu juga telah mengantar gerobak sapi terakhir pulang ke rumah, menyantap makan malam lezat yang dimasak oleh Chen. Tidak lama kemudian, seorang pemuda muncul di jalan dari kota Kaohsian menuju desa Xiahe. Pemuda tersebut membawa tas besar dan berjalan dengan gembira di jalan sambil bernyanyi dan berjalan, meski salju turun. Dengarkan ibumu dan jangan biarkan dia terluka. Kamu ingin cepat dewasa agar bisa melindunginya. Rambut putih yang indah selalu menumbuhkan kebahagiaan, dan sihir malaikat yang hangat dan baik hati. Tidak sabar untuk bertemu ibunya Chen. Ketika saya tiba, saya memasang ekspresi terkejut. Berderit, berderit, berderit saat menginjak salju, suaranya terus terdengar sepanjang jalan. Apakah Tuan Muda Zhu ini ada di depan Anda? Saat Zhu Ping'an sedang bernyanyi dan berjalan melewati salju, sebuah pertanyaan datang dari jauh di belakangnya. Zhu Ping'an berbalik dan melihat sebuah kereta mendekat dari belakang, dan segera berhenti tidak jauh darinya. Sopir yang mengemudikan kereta itu agak familiar. Dia sepertinya pernah melihatnya di rumah orang kaya Li. Ini benar-benar Tuan Zhu. Kebetulan sekali. Saya membelinya dari dapur keluarga Li. Saya bertemu Tuan Zhu ketika dia sedang meminjam buku. Sore harinya, saya disuruh oleh wanita itu untuk pergi ke kota untuk membeli itu. Saya membuang-buang waktu, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Zhu. Tuan Zhu baru saja kembali. Saya sungguh beruntung menjadi orang pertama yang bertemu dengan Tuan Zhu. Selamat kepada Tuan Zhu karena telah menjadi siswa sekolah menengah. Dia telah membawa kejayaan bagi kota kami. Paman ini masih banyak bicara, dan dia mengatakan banyak hal. Akhirnya, dia sangat antusias dan ingin mengantar Zhu Ping'an. Anda bisa naik mobil tanpa basah kuyup di salju. Zhu Ping'an secara alami mengangkat tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu naik kereta. Ada banyak sayuran dan daging yang dibeli oleh paman di gerbong,
tetapi bagian dalam gerbong cukup besar untuk diduduki Zhu Ping'an, dan dia juga bisa meletakkannya tepat pada waktunya untuk membungkuk. Saya tidak terburu-buru, saya akan membutuhkannya besok. Tidak perlu usaha apapun. Selain itu, saya akan membantu orang-orang sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat. Selain itu, Tuan Zhu adalah masternya, dari Juren, jadi saya akan merasa terhormat. Ketika kami tiba di desa Sanghe, Paman Kusir juga dia bersikeras mengirim Zhu Ping'an ke desa Xiahe dan sangat antusias. Rumah Zhu Ping'an terang benderang saat ini, dan 2 lentera merah baru digantung di pintunya. Di tengah hujan salju, kedua lentera merah ini terlihat sangat hangat. Mereka pasti digantung baru-baru ini. Saya belum pernah menggantungkan lentera merah ketika meninggalkan rumah. Bu, gantung saja lenteranya. Kami menyalakan 2 lilin setiap hari. Di meja makan, Zhu Pingchuan merasa sedikit tertekan ketika dia berpikir untuk menyalakan 2 lilin setiap hari selama liburan. Ini bukan hari libur. Ibu Chen tidak senang ketika dia mendengar ini. Apa yang kamu tahu? Jika CR kembali pada malam hari, dia akan dapat melihat pintu kita dan menghindari pintu yang salah. Mengapa saudara si kembali begitu terlambat di malam hari? Bukankah itu semua memanfaatkan ini? Lagi pula aku akan kembali besok, kakak dia bukan anak kecil, jadi mengapa dia pergi ke pintu yang salah? Zhu Pingchuan membalas dengan suara rendah, tetapi ternyata diberi tatapan tajam oleh Ni Chen. Kemudian mati dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Apakah ada gerakan di luar? Saat makan, Chen tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan mengangkat telinganya. Bu, kamu salah dengar lagi. Aku baru saja keluar berkunjung, bisik Zhu Pingchuan. Sebelum ibunya, Nyonya Chen, dapat berbicara, Pastor Zhu yang sedang makan dengan tenang, tiba-tiba meletakkan sumpitnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar, lalu berkata, ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya sebuah kereta telah tiba di depan pintu kita. Ayah Zhu yang mengemudikan kereta tersebut. Saya lebih peka terhadap suara mobil, dan saya bisa mendengar suara gerobak sapi dan kereta sekaligus. Setelah mendengar ini, Nyonya Chen meletakkan sumpitnya lalu bangkit dan berjalan keluar. Akhir-akhir ini, Nyonya Chen selalu merasa Zhu Ping'an akan kembali. Sekarang dia mendengar Pastor Zhu berkata bahwa ada kereta yang diparkir di depan pintu. Nyonya Chen segera tidak sabar untuk keluar dan melihat siapa orang itu. Jika Zhu Ping'an tidak kembali, dia lebih suka membuat beberapa kesalahan lagi daripada melepaskan kemungkinan itu. Di luar pintu, Zhu Ping'an melepas barang bawaannya dari gerbong dan mengucapkan terima kasih kepada kusir keluarga Li. Terima kasih. Aku bisa sampai di depan pintu rumahku tepat saat malam tiba, berkat semangat kusir. Ketika Zhu Ping'an mengungkapkan rasa terima kasihnya, pintu rumah Zhu terbuka, dan ibunya, Nyonya Chen, keluar dari pintu. Dia mengenali Zhu Ping'an berdiri di depan pintu dengan pantat terangkat dan tangan mengucapkan terima kasih. Ibu. Sier. Chen menutup mulutnya karena terkejut, dan suara keterkejutannya masih keluar. Haha. Ibu, aku kembali. Zhu Ping'an segera mendengar suara terkejut Chen. Setelah berterima kasih padanya, dia berbalik dan menatap Chen dengan senyum konyol di kepalanya sambil menggaruk kepalanya. Awalnya aku ingin memberi kejutan mendadak pada ibuku, tapi aku tidak menyangka ibuku akan keluar secepat itu. Namun melihat ekspresi terkejut ibunya Chen, Zhu Ping'an merasa pantas untuk datang sepanjang malam. Kenapa kamu anak bodoh yang bepergian di malam hari? Ini tidak aman. Senang rasanya datang besok saat fajar. Setelah Chen sangat gembira, dia berpura-pura marah dan mengkritik Zhu Ping'an karena tidak bepergian sepanjang malam. Senyuman konyol Zhu Ping'an tetap sama, yang membuat Nyonya Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik dahi Zhu Ping'an dengan marah. Siapa ini? Nyonya Chen terlambat menyadari kusir yang berdiri di sampingnya dan bertanya dengan bingung. Nyonya, saya membelinya dari koki keluarga Li di desa Sanghe. Saya pergi ke kota untuk membelinya sore ini atas perintah Nyonya kami. Saya tertunda di kota. Tidak. Saya kebetulan bertemu Tuan Zhu ketika saya kembali. Tuan Zhu, kota kami telah menjadi terkenal. Dia adalah orang termuda dalam sejarah daerah kami. Saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk memberinya tumpangan, kata-katanya membingungkan,
dia masih mengungkapkan maksud umum dengan jelas. Kata-kata dari keluarga Li di desa Sanghe ini langsung menarik perhatian Tuan Chen. Kemudian dia mendengar kusir berkata bahwa dia disuruh oleh Nona Li untuk pergi berbelanja di sore hari di jalan. Jadi, Nyonya Chen tidak bisa tidak memikirkan Li Su lagi. Dia pikir itu adalah takdir. Zhu Ping'an, yang mungkin harus menahan angin dan salju sampai tengah malam, kembali dalam kegelapan malam ada hubungannya dengan Li Su. Secara tidak sengaja tindakan cepat ini menyelamatkan Zhu Ping'an dari keharusan melewati angin dan salju. Ayo pulang. Ayo pemanasan setelah minum sup panas, rumahnya dengan antusias. Benar, Saudara Wang, jangan sopan. Zhu Ping'an juga menyampaikan undangan kepada kusir. Jika saya tidak bisa mengurus Nyonya atau Tuan Zhu, saya harus kembali untuk membayar keperluan. Kusir menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Nyonya Chen dan Zhu Ping'an, bersikeras untuk mengemudi kembali ke rumah Li. Rumah. Kami sudah memasak di rumah. Belum terlambat untuk pergi setelah minum sup. Terima kasih sudah datang ke babi saya, kalau tidak kami akan menderita dalam perjalanan. Tidak, Nyonya yang bertanggung jawab telah membuat peraturan, jadi saya harus kembali sekarang. Bisa menggendong Tuan Zhu juga merupakan berkah bagi keluarga kami. Nyonya, Tuan Zhu, saya akan kembali sekarang. Kusir masih menggelengkan kepalanya dan naik kereta dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat kereta berangkat, Chen menjadi lebih puas dengan wanita muda Li Su yang telah meninggalkan rumah. Kusir berkata bahwa Li Su sudah mulai mengurus keluarga. Dia seperti anak kecil yang jatuh dari langit. Sebuah ide tertentu telah menjadi pohon yang menjulang tinggi di benak Chen. Ayah Zhu dan Zhu Pingchuan juga keluar rumah saat ini, melihat Nyonya Chen keluar dan tidak kembali, dan mendengar suara-suara di luar, mereka buru-buru keluar untuk mencari tahu. Lalu saya melihat Zhu Ping'an kembali. Suara ayah Zhu sangat tenang, namun gerakannya sangat cepat dan dia meraih barang bawaan yang dibawa Zhu Ping'an, yang membuat Nyonya Chen sangat puas. Saudara Zi, kamu kembali. Bisnis Zhu Pingchuan menjadi jauh lebih menyenangkan. Kali ini, Nyonya Chen memutar matanya ke arah Zhu Pingchuan. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa babi tidak bisa kembali pada malam hari, dan masih mengira saya yang membayar lilinnya. Ibu, ayah, saudaraku, aku kembali. Zhu Ping'an menjawab dengan senyuman naif. Bab 217 Janji. Berita kepulangan Zhu Ping'an menyebar ke seluruh desa. Tentu saja, ketika Nyonya Chen keluar untuk menuangkan minuman di pagi hari, dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu, dengan santai, kepada Bibi Li yang juga menuangkan minuman. Dalam waktu setengah jam, seluruh desa Xiahe mengetahui bahwa anak laki-laki kedua dari Zhu keluarga yang sudah lulus ujian pun kembali. Kemudian hasilnya ketika Zhu Ping'an pulang dari belajar pagi-pagi sekali, ia melihat banyak orang di keluarganya, termasuk 4 bibi dan 8 paman salam untuk paman, bibi, dan bibi. Melihat Zhu Ping'an sudah menjadi pejabat senior, dan dia masih begitu sopan kepada mereka, keempat bibi tertua dan 8 paman ini semakin heboh. Mereka memuji dan memuji Zhu Ping'an, bahkan seorang lelaki tua bersumpah dia bersumpah begitu ketika Zhu Ping'an lahir. Ia melihat langit di belakang rumah keluarga Zhu dipenuhi awan merah yang seolah-olah terbakar. Zhu Ping'an yang mengatakannya secara langsung membuat orang-orang ini tersipu malu. Ibu Chen sangat menikmati suasana ini, dan dari waktu ke waktu dia akan bercerita tentang masa kecil Zhu Ping'an, seperti bagaimana dia bisa menggembalakan ternak pada usia 5 tahun, yang menimbulkan semburan pujian dari 4 bibi dan 8 paman. Di sekelilingnya, lalu Chen melanjutkan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, bagaimana babi saya bisa begitu pintar. Dia sangat kurus ketika dia masih kecil, tetapi wajahnya tampak seperti dia baru saja minum 2 ons anggur. Bibinya, putri kecil bibi kedua saya berusia 12 tahun ini, masuk akal dan cakap, bukankah Anda memuji yang dari 10 mil dan 8 desa, menurut saya, dengan Ping An Lang Anda. Seorang bibi berbicara dalam berputar-putar sebentar, lalu tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi saya ingin memperkenalkan putri kecil bibi kedua saya kepada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an adalah ahli urusan peradilan, dan dia bisa menjadi pejabat dalam hitungan detik. Putri kerabat Zhu Ping'an, keluarga kerabat saya tentu akan menikmati berkah yang besar. Lalu bukankah dia,
sebagai mak comblang, juga mendapat manfaat darinya. Ketika Nyonya Chen mendengar ini, ekspresinya berubah. Sebelum dia dapat berbicara, seseorang di sebelahnya mengajukan keberatan. Bibi, tidak ada yang ingin kukatakan. Putri kecilku bijaksana dan cakap, tetapi dia sangat tinggi. Seorang bibi bangkit dan berhenti begitu dia mendengar apa yang dikatakan bibinya, meskipun dia tidak mengatakan apapun, seperti apa rupa putri kecil bibi itu. Anda hampir bisa memahaminya dengan mendengarkan nada tut-tutingnya. Mendengar seseorang membantunya untuk menolak, Chen menghela nafas lega, tetapi dia tidak menunggu sampai Chen akhirnya merasa lega. Bibi yang baru saja membantunya berbicara lagi, yang langsung membuat kemarahan Chen kembali padanya. Biar ku beritahu, putri tertua dari keluarga bibiku yang kedua bernama Suiling. Dia berasal dari desa Zhaotou. Kamu pernah melihatnya sebelumnya, kan? Gadis yang baik, menjadi mak comblang saja sudah menurunkan ambang batas 3 kali. Inci. Setelah bibi meremehkan bibi dalam perkenalannya, dia menggambarkan putri tertua dari keluarga bibi keduanya sebagai bunga, dan maknanya jelas dengan sendirinya. Lupakan saja, gadis dari keluarga bibi keduamu sudah berusia 16 tahun, lebih dari 3 tahun lebih tua dari Ping Anlang. Biar ku beritahu padamu. Kakak ipar lainnya melangkah maju. Kemudian, sekawanan bebek seperti memasuki halaman rumah Zupingan. Gua, setiap kalimat Anda dan saya memiliki tema yang sama, memperkenalkan kerabat Anda pada Zupingan. Miliki kekayaan besar ini. Wajah Chen tidak terlalu cantik. Dia telah melihat banyak gadis yang disebutkan oleh bibinya yang ke-7 dan bibinya yang ke-8. Dibandingkan dengan Li Su, menantu perempuan terbaik di hatinya, gadis-gadis ini diperkenalkan oleh bibinya yang ke-7 dan bibinya yang ke-8 bahkan pelayan keluarga Li Su. Tidak sebanding, apalagi Li Su. Salah satunya adalah burung phoenix emas yang terbang di langit. Salah satunya adalah sekelompok burung pipit kecil yang terbang di tanah, yang tidak bisa dibandingkan. Li Su cantik, bijaksana, baik hati, berbakti, dan pandai mengurus rumah tangga. Dan yang terpenting dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik. Chen merasa bahwa Li Su adalah wanita yang sangat makmur, dan hanya gadis seperti itu yang layak mendapatkan babinya. Adapun 7 bibi dan 8 bibi ini, mereka memiliki hubungan yang baik, tetapi dibandingkan dengan peristiwa kehidupan babinya, mereka adalah baik, tidak terlalu bagus. Anda harus minggir. Bagaimana bisa seorang gadis lokal di desa layak menjadi babi yang akan menjadi pejabat tinggi di masa depan? Nah, mulai sekarang babi tidak akan bisa mengangkat kepalanya saat keluar. Wajah Zupingan berkedut saat dia melihat ke arah 7 bibi dan 8 bibi yang berlomba-lomba memperkenalkannya kepada seseorang. Ahem, batuk, babi kita telah membuat pengaturan. Saya berani mengatakan pengingkaran kepada bibi ke-7 dan ke-8 yang hendak memulai perkelahian di halaman. Kemudian halaman menjadi sunyi beberapa saat, lalu dia bertanya gadis siapa, seperti apa rupanya, dan seperti apa karakternya. Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Misteri dan penegasan Chen membuat bibi ke-7 dan ke-8 itu mengurungkan niatnya untuk memperkenalkan kerabatnya kepada Zupingan. Saya masih bisa mengandalkan ibu saya di saat kritis. Zupingan mau tidak mau memperhatikan Nyonya Chen. Nyonya Chen menatap mata Zupingan yang lega dan bersyukur, dan berpikir bahwa Zupingan telah menebak sesuatu. Anak keduanya sering meminjam buku dari orang lain. Anak itu punya beberapa pemikiran tentang dia, jadi dia berpikir dalam hatinya. Gagasan itu akan berada di luar kemungkinan. Orang-orang zaman dahulu merasa malu untuk mengungkapkan pemikiran mereka tentang pernikahan. Pada zaman dahulu, ketika seorang gadis sudah puas dengan lamaran pernikahan, dia dengan malu-malu akan berlari kembali ke kamar kerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara anak laki-laki paling-paling akan menuruti kata-kata ibunya. Oleh karena itu, penampilan Zupingan membuat Chen salah paham. Bibi ke-7 dan bibi ke-8 tinggal di rumah Zupingan beberapa saat, sampai asap mulai keluar dari desa. Nyonya Chen dengan sopan meninggalkan mereka di rumah untuk makan dengan enggan. Melihat 7 bibi dan 8 bibi pergi, Zupingcuan menarik napas. Ini, jauh lebih sulit daripada ujian kekaisaran. Sungguh, aku terlambat sekali sehingga aku belum sempat membuat sup ayam, kata Nyonya Chen sedikit arogan,
lalu pergi ke dapur untuk melanjutkan membuat sup ayam. Kakak tertua Zhu Pingchuan keluar rumah dan bercanda dengan Zhu Pingan, apakah kamu naksir aku? Katakan padaku. Zhu Pingan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kemudian aku mendengar kakak tertuaku Zhu Pingan berkata dengan sedikit malu, yah, Juanir itu punya sepupu. Ternyata calon kakak iparlah yang menyebutkan hal itu kepada kakak tertuanya. Sebelum kakak laki-laki tertua selesai berbicara, dia melihat Nyonya Chen keluar dari dapur dengan agresif sambil membawa tongkat api. Zhu Dachuan, coba katakan sesuatu padaku lagi. Nyonya Chen meraih telinga Zhu Pingchuan dan mencoba menjatuhkan tongkat api ke Zhu Pingchuan. Ibu, aku ingin menikahi seorang istri, teriak Zhu Pingchuan saat Nyonya Chen meraihnya. Apa salahnya menikahi seorang istri? Kamu, yang tidak bisa memahaminya, masih memukulnya di depan istrimu. Nyonya Chen memelototi Zhu Pingchuan dengan marah, lalu menariknya dengan kuat sebelum melepaskannya. Mengapa saya tidak bisa membawanya dengan jelas? Zhu Pingchuan sedikit ragu-ragu, tetapi sebagai imbalan atas sikap Chen yang melambaikan tongkat api, dia tidak berani mengatakannya lagi. Pikirkan sendiri. Nyonya Chen memelototi Zhu Pingchuan lagi sebelum memasuki dapur. Pikirkan sendiri. Zhu Pingchuan tidak bisa mengerti, dan mengalihkan pandangannya ke Zhu Pingan dengan bingung. Ahem, saudaraku, aku pergi ke kamar untuk menghangatkan bukuku. Zhu Pingan terbatuk dan pergi ke kamar tidur, meninggalkan Zhu Pingchuan berdiri di halaman dengan ekspresi bingung di wajahnya tidak tahu. Kakak kedua memperkenalkan menantu perempuannya. Bukankah ini hal yang hebat? Bab 218 mendirikan monumen. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang penting. Setelah Nyonya Chen menyiapkan sarapan, seluruh keluarga duduk di meja makan dan bahkan sebelum mereka makan 2 suap, orang lain dari keluarga Zhu masuk. Kakek Zhu Pingan masuk lebih dulu sambil membawa pipa dan periuk, disusul beberapa tetua desa, dan terakhir Paman Muramasa. Nah, ada satu lagi di belakangnya, yaitu Paman Zhu Souren yang sudah beberapa hari tidak keluar. Ayah, Paman Li, Paman Wang. Pastor Zhu segera meletakkan sumpitnya dan berjalan keluar rumah untuk menyambut mereka. Kakek Li, kakek Wang, Paman. Zhu Pingan mengikuti dari dekat, mengikuti ayah Zhu ke halaman, dan menyapa kakeknya dan orang lain yang masuk. Baiklah, alangkah baiknya jika babi itu kembali. Sang kakek merasa cukup puas, lalu memandang ke arah tetua desa dan kepala desa di belakangnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya, ini kuda yang bagus, dari keluarga Zhu saya. Tetua desa Muramasa dan yang lainnya memiliki pujian di wajah mereka, tetapi hati mereka sedikit tidak setuju. Ketika keluarga Souyi dipisahkan, tidak seperti ini. Tetua desa, Muramasa dan yang lainnya mencoba membujuk mereka, tetapi kakek mereka menolak untuk mendengarkan dan bersikeras. Untuk menjaga reputasi putra tertua, dia dengan kejam memisahkan keluarga. Souyi, wajah Paman Zhu Souren tiba-tiba memerah. Saat itu, dia adalah kuda yang baik. Kuda-kuda dan sejenisnya semuanya milikku, tapi, sebagai seorang paman, aku telah mengikuti ujian selama 10 atau 20 tahun, dan aku bahkan belum lulus ujian. Keponakanku baru mengikuti ujian selama setengah tahun. Kecemburuan dan kebencian ini. Benar, tapi keponakan saya diterima di ujian juren, dan kemudian saya akan mengikuti ujian beasiswa atau semacamnya. Bukankah? Hati Paman Zhu Souren sakit tapi juga bahagia. Saya harus mengatakan bahwa orang berkulit tebal lebih bahagia. Ayah, Paman Li, Paman Wang, dan Muramasa semuanya masuk. Ayo makan lagi. Ibu Chen berdiri di depan pintu dan dengan antusias meminta Muramasa dan yang lainnya untuk masuk ke dalam dan mengambil lebih banyak lagi. Dia hanya menutup mata terhadap Zhu Souren di belakangnya dan memutar matanya. Suer benar-benar telah membuat nama keluarga Zhu kami terkenal kali ini. Ketika kamu pergi untuk mengikuti ujian siswa laki-laki bersama pamanmu tahu bahwa Suer akan memiliki potensi besar kali ini. Tanpa diduga, aku cukup beruntung untuk melakukannya, ikuti kesukaanku. Aku akan melakukannya secara teratur di masa depan. Kamu memiliki masa depan yang cerah, jangan lupakan pamanmu di masa depan. Zhu Souren, sang paman,
Sangat ramah dan tanpa tersipu atau kehabisan napas, dia memuji penerimaan Zhu Ping'an dalam ujian Juren, dan dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhu Ping'an dengan sangat jujur. Chen mendengar ini. Dia hampir mengamuk di tempat. Saya tanpa malu-malu meminjam rentenir dengan bunga tinggi, dan setelah kejadian itu, saya membiarkan laki-laki saya yang disalahkan, menyebabkan kaki laki-laki saya hampir patah tanpa alasan. Sekarang kebenarannya terungkap, itu tidak terlalu memalukan. Dia memohon kepada ayahnya dengan pilek dan air mata, menyebabkan keluarganya dipisahkan ke dalam gubuk jerami yang kumuh. Tanpa perlindungan dari angin dan hujan, keluarga saya tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Bahkan anak keempat pun tahu cara menjaga dirinya sendiri, namun sebagai pelakunya, dia tidak mengeluarkan satu pun kentut. Bahkan ketika saya pergi untuk mengikuti ujian anak laki-laki itu, saya meminjam uang dari laki-laki saya tanpa memberitahu diri saya sendiri, dan saya masih belum membayarnya kembali. Sekarang babi telah memenangkan hadiahnya. Dia tanpa malu-malu memuji hal itu dan meminta CR untuk menjaganya. Anda benar-benar punya nyali untuk mengikuti ujian sendiri. Nyonya Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Su Souren. Tidak, ini dari keluarga Souyi. Kami semua sudah makan. Kami di sini kali ini karena ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Dia bersandar pada kruk dan menggelengkan kepalanya, lalu batuk beberapa kali untuk mengambil keputusan. Lalu dia memberi isyarat kepada Muramasa yang mengikutinya untuk berbicara. Begini, Ping'an Lang lulus ujian Juren. Ini adalah kehormatan seluruh desa kami. Kami juga memeriksa catatan sejarah kabupaten dan membuat totalnya secara pribadi. Ini juga merupakan praktik yang diturunkan dari nenek moyang kami, jadi kami berpikir mendirikannya di tengah desa kami. Monumen ini di satu sisi merupakan penghargaan atas keselamatan keluarga kami, dan di sisi lain juga menjadi penyemangat bagi generasi muda di desa kami. Selangkah ke depan dan dengan singkat menyatakan niatnya. Pastor Zhu berpikir sejenak dan sebelum dia dapat berbicara, mata Ibu Chen berbinar. Ini adalah hal yang baik. Apalagi yang dia pikirkan. Dia melangkah maju dan mencubit punggung Pastor Zhu dengan keras tanpa meninggalkan jejak apapun. Oke, Ayah Zhu, istri dekatnya Moruofu, tidak mengerti apa yang dimaksud Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak beberapa saat karena sakit karena dicubit, lalu berkata, oke. Ibu Chen sangat puas dengan ini, dan dia sangat senang dan bahagia. Chen sendiri memiliki potensi untuk pamer, yang juga ia kembangkan melalui serangkaian bentrokan dengan bibi tertua dan bibi keempat di rumah lamanya. Setelah ia lulus ujian kekaisaran, ia khawatir tentang bagaimana cara agar lebih banyak orang mengetahuinya. Sekarang dia baik-baik saja, jika Anda mendirikan monumen, itu akan sangat indah. Semakin ibuku, Chen, memikirkannya, dia menjadi semakin ceria. Kedua orang tuanya setuju, dan Zhu Ping'an tentu saja tidak akan keberatan. Alangkah baiknya jika didirikan sebuah monumen untuk mendorong generasi muda di desa untuk belajar. Desa Xiahe akan menjadi desa yang fokus pada membaca. Fashion Rong juga menjadi kekayaan langka bagi desa Xiahe. Ping'an Lang kali ini menghormati leluhurnya. Kali ini dia juga akan memasang batu tiang bendera di depan aula leluhur keluarga Zhu Anda untuk menunjukkan ketenaran dan belasungkawa kepada leluhurnya. Mulai sekarang, penduduk desa akan pergi ke Zhu Anda aula leluhur keluarga untuk mempersembahkan dupa setiap tahun dan festival. Sujud. Setelah Muramasa mengatakan hal pertama, dia mengatakan hal lain. Kali ini kakek Zhu Ping'an yang pertama setuju. Pagi-pagi sekali ketika Muramasa dan tetua desa pergi ke rumah tua untuk membicarakan masalah ini, kakeknya sangat bersemangat penting, kakek sangat bersemangat. Ini adalah sesuatu untuk menghormati leluhur keluarga Zhu. Ketika memikirkan hal ini, kakeknya merasa penuh energi dalam 100 tahun ke depan. Dia akan dapat bertemu leluhurnya dengan bermartabat. Zhu Ping'an mengetahui tentang batu tiang bendera dan telah berkonsultasi dengan informasi yang relevan di zaman modern. Di era ujian kekaisaran feodal, setiap kali seseorang lulus ujian Jinshi, suku tersebut akan memasang batu tiang bendera untuknya di depan balai leluhur atau rumah leluhur di desa, mendirikan tiang bendera, dan menggantungkan bendera orang yang lulus ujian, peringkat ujian, Del.
Ditulis di bendera untuk melambangkan tunjukkan ketenaran dan hormati leluhur Anda. Batu tiang bendera merupakan dasar dari bendera calon yang berhasil, dan informasi tentang calon yang berhasil juga akan terukir di atasnya. Mendirikan batu tiang bendera dan monumen keduanya terkenal, dan keluarga Zhu tentu saja dengan antusias mendukungnya. Keluarga Zhu di sini setuju, tetapi tetua desa di sana mengatakan bahwa monumen tersebut telah dipilih dan yang diperlukan hanyalah mengukir kata-kata, serta batu tiang bendera. Sepertinya stone tablet sudah disiapkan sejak lama, dan kami tinggal menunggu Zhu Ping'an kembali untuk memberi tahu Zhu Ping'an. Faktanya, ada alasan praktis mengapa para tetua desa dan pemimpin desa sangat mementingkan keberhasilan Zhu Ping'an dalam pemilu. Dalam masyarakat feodal, terpilihnya sebuah desa adalah masalah besar, berbagai kebijakan kesejahteraan di daerah ini akan condong ke arah desa di masa depan, dan pajak akan lebih diurus. Selain itu, desa-desa lain akan lebih memperhatikan desa, dan hal itu akan jauh lebih mudah para pemuda di desa untuk mencari istri. Bab 219 Kunjungan Zhang Juren. Ketika mendirikan sebuah monumen perlu dibuat prasasti, karena untuk menginspirasi keturunan desa Xiahe, dan prasasti tersebut harus sangat bagus. Tetua desa dan kepala desa tidak puas dengan prasasti yang diberikan oleh pengukir, sehingga mereka datang pagi-pagi sekali untuk memberitahu Zhu Ping'an dan keluarganya tentang pendirian monumen dan batu tiang bendera minta Zhu Ping'an untuk menulis prasasti itu. Oleh karena itu, Zhu Ping'an dan keluarganya tidak dapat melanjutkan sarapannya, sehingga mereka menuju ke tempat pendirian monumen di tengah desa, dikelilingi oleh tetua desa, kepala desa dan tetangga yang datang setelah mendengar suara tersebut, berita. Karena pendirian monumen dan batu tiang bendera, ayah Zhu tidak dapat mengemudikan gerobak sapi. Seperti biasa, dia meminta kakak laki-lakinya Zhu Pingchuan untuk mengambil alih dan mengemudikan gerobak sapi agak bergantung pada gerobak sapi keluarga Zhu. Terdapat sebuah ruang terbuka di tengah desa Xiahe, di tengah ruang terbuka tersebut terdapat pohon beringin yang menjulang tinggi. Pohon beringin besar ini mempunyai sejarah ratusan tahun, akarnya seperti naga dan kulitnya seperti batu pecah. Sepertinya seorang berusia 100 tahun, membelai janggutnya yang panjang. Cabang-cabangnya yang lebat berkelok-kelok dan berputar-putar dalam berbagai bentuk, seperti payung, memberikan suasana yang luar biasa. Sekarang ada sebuah loh batu setinggi sekitar 10 kaki berdiri di bawah pohon beringin besar, dan ada platform batu di sekeliling loh batu itu. Di tengah prasasti itu terukir sederet kata, pada tahun ke-30 pemerintahan Jiajing, Zhu Ping'an ditetapkan sebagai anggota ujian Kekaisaran Xinhai. Kedua belah pihak dibiarkan kosong, menunggu prasasti untuk memberi semangat generasi mendatang untuk diukir. Ketika Zhu Ping'an dan yang lainnya bergegas menuju pohon beringin besar, puluhan orang dari desa datang setelah mendengar berita tersebut. Biasanya desa tidak terlalu bersenang-senang, tetapi sekarang ada acara besar yang membahagiakan bagi seluruh desa, tentu saja mereka semua menyambutnya. Anak-anak datang untuk menyaksikan keseruannya. Mereka menjadikan Zhu Ping'an sebagai panutan dan menanamkan pada anak-anaknya ide belajar dari Zhu Ping'an. Tidak lama setelah Zhu Ping'an dan yang lainnya tiba, seorang penduduk desa datang dan mengatakan bahwa keluarga Zhu Ping'an kedatangan tamu lagi. Sebelum penduduk desa bisa menjelaskan dengan jelas, sebuah kursi sedan datang dengan terhuyung-huyung di sana. 2 gerbong mengikuti, penuh barang. Pemandangannya begitu besar sehingga semua orang di desa melihat ke sana, dan tak lama kemudian sedan itu tiba di depan Zhu Ping'an dan yang lainnya, salah satunya mengenakan kemeja leher bulat berwarna bunga matahari berwarna hijau. Seorang pria parubaya yang mengenakan topi kasa dan sepatu bot sabun turun dari sedan. Ini adalah Zhang Juren, yang berasal dari kota sebelah dan berusia 40-an. Dia pernah menjadi hakim daerah di Kabupaten Wangjiang. Ding Yu ada di rumahnya tahun lalu. Karena istri Zhang Juren berasal dari kota Kaohsian, maka Zhang Juren juga sangat akrab dengan kota Kaohsian. Kali ini istri Zhang Juren pergi ke rumah orang tuanya, dan Zhang Juren ikut bersamanya berasal dari kota Kaohsian. Jadi saya baru saja berkunjung. Hahaha. Saya datang tanpa diundang. Saya harap saya tidak menimbulkan masalah apapun pada Tuan Su dan desa Anda. Zhang Juren adalah mantan hakim daerah. Dia juga berbicara dengan baik tangannya dan tersenyum dan berinisiatif untuk menyapa Zhu Ping'an.
Merupakan kehormatan besar bagi Zhang Juren untuk datang ke desa Xiahe kami. Muramasa juga orang yang berpengetahuan luas. Dia pernah bertemu Zhang Juren sebelumnya, dan khawatir Zhu Ping'an tidak mengenal Zhang Juren. Jadi begitu Zhang Juren selesai berbicara, dia berinisiatif menyambut Zhang Juren. Setelah mendengarkan perkataan Muramasa, Zhu Ping'an pun mengetahui bahwa yang datang adalah seorang pegawai negeri sipil bernama Zhang. Sepertinya dia memiliki reputasi yang cukup baik di kota Kaoshan, jika tidak, Muramasa tidak akan mengenalnya. Saya sudah lama mengagumi nama Zhang Juren, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk menunggu untuk bertemu dengannya. Zhu Ping'an juga mengangkat tangannya ke depan dan tampak murah hati. Sebelum Zhang Juren datang, pamannya Zhu Souren berada di depan sesama penduduk desa dan Zhu Ping'an. Mereka semua masih bersikap sombong saat bertemu Zhang Juren saat ini. Paman Zhu Souren segera menyilangkan kaki, terlihat sangat hormat dan bermartabat. Ini seperti seorang siswa sekolah dasar yang bertemu gurunya. Paman Zhu Souren ingin naik dan menyapa, tetapi dia takut ditinggalkan dan merasa canggung. Saya datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah besar apapun. Saya harap Tuan Zhu tidak menyukainya. Saat dia mengatakan ini, seorang pelayan di sebelahnya menyerahkan sebuah amplop ke tangan Zhang Juren. Tuan Muda Zhu telah terpilih naik tahta bahkan sebelum dia kehilangan mahkotanya. Sungguh memuaskan dan merupakan ucapan selamat. Saudara Yu tidak memiliki rasa hormat. Saya ingin mengirimi Anda 50 tael ucapan selamat dan beberapa hadiah buah dan sayuran. Saya semoga Tuan Zhu tidak menyukainya. Zhang Juren menyerahkan amplop itu kepada Zhu Ping'an, mengucapkan kata-kata selamat. 50 tael perak diberikan segera setelah dia diberitahu. Penduduk desa di sekitarnya menarik napas dalam-dalam dan menatap amplop di tangan Zhang Juren dengan mata membara, terutama mata pamannya Zhu Souren. Zhu Ping'an menolak. Sambil tersenyum, tidak ada imbalan tanpa imbalan. Zhang Juren bersikeras untuk memberikannya dan sepertinya dia akan marah. Tuan Zhu, menurut Anda itu terlalu sedikit. Anda dan saya akan terus mendukung satu sama lain di masa depan. Tuan Zhu akan selalu meremehkan saya, Tuan Zhang, jika dia seperti ini. Zhang Juren bersikeras dan meletakkan amplop itu ke tangan Zhu Ping'an, nadanya sedikit bersemangat. Zhu Ping'an tidak bisa mengelak, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Baru kemudian Zhang Juren puas, dan kemudian dia mengobrol lama dengan Zhu Ping'an, tetua desa Chunzeng dan yang lainnya ketika dia mendengar bahwa desa Xiahe akan mendirikan monumen dan batu tiang bendera untuk Zhu Ping'an. Zhang Juren menjadi semakin tertarik. Karena Zhang Juren pernah mengalami sukunya mendirikan monumen dan batu tiang bendera untuknya, dia masih memiliki beberapa pengalaman. Zhang Juren tak henti-hentinya bercerita tentang pengalamannya, yang sangat bermanfaat bagi para tetua desa, pemimpin desa, dan lainnya. Setelah gaya prasasti dan batu tiang bendera dimodifikasi secara sederhana, tibalah waktunya untuk menulis prasasti dan mencari tukang batu untuk mengukir prasasti tersebut. Saudara Zhu Xian masih muda dan menjanjikan. Dia terkenal di seluruh wilayah selatan Zili. Tulisan di prasasti tersebut menunjukkan bahwa dia dapat membantu. Ini juga merupakan suatu berkah untuk menyemangati mereka yang kurang berprestasi. Diperlukan untuk pendirian monumen, Zhang Juren juga memuji Zhu Ping'an karena menulis prasasti itu sendiri. Dan Zhang Juren juga saya ingin mengambil kesempatan untuk melihat bakat sastra Zhu Ping'an, karena saya mendengar bahwa Zhu Ping'an adalah yang terakhir di daftar kandidat, tetapi saya juga mendengar orang mengatakan bahwa Tuan Zhao memasukkan menantu laki-lakinya ke dalam daftar dan pembalikan perjamuan Luming, yang membuat orang meragukan tingkat bakat sastra Zhu Ping'an penasaran. Mengenai prasasti, pamannya Zhu Souren sedikit siap untuk bergerak. Seolah-olah dia telah melakukan persiapan secara pribadi. Zhu Ping'an awalnya diminta untuk menulis prasasti, tapi sekarang Zhang Juren ada di sini. Akan memalukan jika Zhang Juren diabaikan. Tetua desa Muramasa menyimpulkannya, dan kemudian pamannya Zhu Souren juga mengutarakan pendapatnya. Jarang kita memiliki dua pejabat terpilih di desa Xiahe. Mengapa kita tidak meninggalkan harta kaligrafi untuk menyemangati generasi mendatang? Selama Zhu Xiandi ada di sini, aku akan melupakannya. Zhang Juren tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tablet batu itu perlu prasasti, ada pilar batu di kedua sisinya, dan kaligrafi juga diperlukan,
dan balai leluhur juga membutuhkan kaligrafi. Zhang Juren tidak boleh menolak. Muramasa mengundang lagi, dan akhirnya Zhang Juren berkompromi dan berkata, saya lihat ada tulisan di kedua sisi prasasti ini. Baik, begitu juga dengan pilar batu. Karena untuk menyemangati generasi mendatang, mengapa kita tidak menulis bait dan memilih beberapa di antaranya sebagai referensi jika diperlukan di kemudian hari. Saran Paman Zhang tepat sasaran. Ambisi Zhu Souren adalah melihat nama Zhu Ping'an di medali emas dan pendirian monumen. Pamannya Zhu Souren juga sangat iri. Jika dia bisa mengukir tulisannya sendiri di monumen batu, bukankah dia juga akan terkenal dari generasi ke depan? Zhang Juren menyarankan, tentu saja, Muramasa tidak akan keberatan, dan Zhu Ping'an tidak keberatan, jadi Muramasa mengatur untuk beberapa junior membawa beberapa meja dan kursi, menyiapkan pena, tinta, kertas dan batu tinta dan meletakkannya di bawah pohon beringin. Tetua desa, Muramasa, Paman Zhu Souren dan orang-orang terpelajar lainnya juga mengikuti Zhu Ping'an dan Zhang Juren ke meja, mereka siap memercikkan tinta. Bab 220, Pemberian Nama. Sinar matahari setelah salju bagaikan air yang mengalir, anggun dan terkendali. Di bawah pohon beringin di tengah desa Siahe, sambil menuangkan teh dan menggiling tinta, Zhu Ping'an dan yang lainnya mengambil pena, membentangkan kertas nasi, mencelupkan tangan ke dalam tinta dan mulai menulis. Tidak ada bait yang lebih baik untuk mendorong siswa belajar selain bait Pusongling. Saya juga menggunakan bait ini untuk menghibur seorang sarjana yang gagal selama ujian anak terakhirnya. Karena bait ini sangat klasik, seluruh bait ini megah dan menginspirasi. Segera setelah bait ini diterbitkan, itu menjadi pepatah terkenal sepanjang zaman dan menginspirasi banyak orang. Saya percaya bahwa ukiran bait ini pada monumen ini pasti akan mendorong generasi mendatang untuk terus maju dan akan menjadi kontribusi bagi desa Siahe dan bahkan seluruh dinasti Ming. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bahkan jika Kuali menenggelamkan perahu, 102 jalur Qin pada akhirnya akan menjadi milik Chu. Upaya yang sungguh-sungguh tidak akan dikecewakan oleh manusia dan alam, dan pengorbanan akan membuahkan hasil, untuk keberanian. 3000 Yue Jia dapat menelan Wu. Setelah menulis bait ini, Zhu Ping'an berpikir sejenak, lalu dia menulis bait lainnya. Jika seseorang tidak menunjukkan ambisinya, dia akan terlahir dengan tubuh setinggi 8 kaki. Kalimat ini mempunyai pengaruh yang besar bagi generasi selanjutnya dan telah menginspirasi banyak orang. Maknanya sangat jelas dan inspiratif, yaitu saya ingin memberitahu orang-orang bahwa mereka harus bekerja keras dalam hidup mereka dan tidak menjadi orang biasa-biasa saja. Secara teoritis, kalimat ini akan diucapkan oleh Feng Menglong dalam kata-kata peringatan beberapa dekade kemudian, tetapi menuliskannya hari ini akan lebih efektif. Setelah menulis dua kalimat ini, Zhu Ping'an meletakkan pulpennya. Di satu sisi, kepala desa, tetua desa dan yang lainnya mengambil kuas dengan mentalitas kecap dan tidak menulis sepatah kata pun. Zhang Juren, saya mulai menulis seperti roh. Saya sudah menulis bait dan menyimpan pena. Saya tidak akan menulis bait kedua. Saya sedang memegang teh yang dikumpulkan oleh kampung halaman saya di desa. Tiup sedikit bubuk teh dan nikmati dengan hati-hati. Paman Zhu Souren di sebelahnya sangat mengesankan. Senyuman yang ramah, sikap yang elegan. Dia memiliki alis lurus dan janggut tergerai. Tentu saja, syal hijau di kepala dan mata percaya diri juga sangat diperlukan. Saya juga telah selesai menulis satu bait dan sedang menulis bait kedua. Saya sangat percaya diri dan cepat telah selesai. Sudah keluar. Malu kata Paman Zhu Souren dengan rendah hati setelah meletakkan penanya. Setelah tetua desa, Muramasa dan yang lainnya melihat bait tersebut telah ditulis. Mereka meletakkan pena mereka, menyisihkan kertas beras yang telah mereka tulis beberapa kata, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri bahwa buku itu hanya akan digunakan jika sudah digunakan. Mereka tidak berencana untuk menulisnya sejak awal, dan mereka sangat sadar menjadi daun hijau. Jadi saat ini, yang tersisa di depan semua orang hanyalah dua bait yang ditulis oleh Zhu Ping'an, satu yang ditulis oleh Zhang Juren, dan dua bait yang ditulis oleh Paman Zhu Souren. Sebuah bait yang ditulis oleh Zhang Juren adalah, hati setinggi langit,
dan ambisi tidak akan terpenuhi sampai terpenuhi. Jika Anda bertekad untuk menjadi orang yang berbakat, semua orang bisa seperti Yao dan Sun. Faktanya, dari segi level, bait yang ditulis oleh Zhang Juren ini sangat bagus, tetapi relatif sejauh menyangkut dua bait Zupingan, terutama bait pertama. Ini sedikit lebih rendah. Dua pasang bait yang ditulis oleh Paman Zhu Souren dengan penuh keyakinan juga diletakkan di atas meja, bersama dengan bait yang ditulis oleh Zupingan dan Zhang Juren. Belajar lebih banyak di bawah bintang-bintang dan bulan, awan dan layar akan secara langsung membawa pada kesuksesan akademis. Bunga plum dan bunga plum saja yang mekar tahun ini, dan salju yang indah menandakan panen yang baik. Cita-cita tinggi para siswa akan membawa hasil, semoga sukses di musim gugur emas tahun depan. Nah, bagaimana mengatakannya, bait yang ditulis oleh Paman itu penuh dengan kehalusan. Tapi hanya itu saja, dan terasa agak vulgar, jadi saya tidak merasakan banyak hal setelah membacanya. Namun sang Paman sangat yakin dengan kedua bait tersebut, setelah menulisnya. Masih ada rasa pencapaian. Setelah meletakkan bait-bait tersebut di atas meja, sang Paman terlebih dahulu melihat bait-bait yang ditulis oleh Zhang Juren. Yah, Zhang Juren memang pantas menjadi Zhang Juren, tulisnya. Lagi pula, dia sudah memikirkannya selama beberapa hari. Kemudian, pamannya mengelus janggutnya dan membaca dua bait lagi dari Zupingan, tetapi dia melihat yang pertama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jika kamu memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu, 100-102 tiket kin pada akhirnya akan menjadi milik Chu, upaya telaten manusia dan alam tidak akan mengecewakan Anda, dan keberanian akan dihargai dengan gaji. Ketika bait 3000 Yue Jia dapat menelan Wu, napas Paman menjadi begitu cepat hingga dia menyentakkan tangannya dan mencabut segenggam kecil janggut di dagunya, wajahnya memerah seperti sudah matang. Seperti udang. Setelah membaca dua bait yang ditulis oleh Zupingan, Paman saya Zhu Souren melihat dua bait yang telah ditulisnya. Dia sangat berharap dapat memutar kembali waktu dan berharap dia tidak menulisnya. Secara keseluruhan, kontrasnya terlalu besar. Setelah membaca dua bait yang ditulis oleh Zupingan, Zhang Juren kagum dan penuh pujian. Meskipun Zhu Xiandi masih muda, dia memiliki pengetahuan yang mendalam. Penggunaan kiasannya fleksibel dan inovatif. Bait atas dan bawah menggemakan alam dan mengalir dalam satu tarikan napas, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Bait atas seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, menggunakan kiasan Xiang Yu yang menghancurkan kuali dan menghancurkan tentara Qin, dan mendorong generasi muda untuk memiliki tekad Xiang Yu. Untuk berjuang sampai akhir dan tidak pernah melihat ke belakang. Garis bawah menggunakan kiasan Raja Goujian dari Yue yang menanggung kesulitan dan menghancurkan Wu Suesi untuk mendorong generasi muda belajar dari Raja Goujian dari Yue untuk bekerja keras dan memiliki motivasi diri. Ketekunan untuk mengusahakan keunggulan. Ambisinya, ia akan terlahir dengan tubuh setinggi 8 kaki. Hidup itu panjang sekali. Jika tidak mempunyai semangat juang dan kerja keras, bagaimana bisa merasakan kejayaan kesuksesan dalam hidupmu? Sungguh menakjubkan sampai darah saya mendidih ketika saya membaca dua kalimat ini. Zhang Juren sangat memuji dua bait yang ditulis oleh Zupingan. Ketika dia melihat bait yang ditulis oleh pamannya Zhu Souren, setelah membacanya, saya tidak mengungkapkan pendapat apapun. Tindakan ini membuat paman di sebelahnya yang sudah sedikit malu pada dirinya sendiri, semakin malu. Saudara Zhang berlebihan, hatiku setinggi langit, dan ambisiku tidak akan pernah berhenti sampai ambisiku terpenuhi. Jika aku bertekad untuk menjadi seorang yang berbakat, semua orang bisa menjadi seperti Yao dan Sun. Zhang bahkan lebih menginspirasi dan pasti akan menjadi motivasi untuk mendorong siswa kami di desa Xiahe untuk belajar keras dan membuat kemajuan. Zupingan menangkupkan tangannya dan berkata, dua bait paman, ya, keduanya juga bagus sekali. Setelah mendengarkan perkataan Zupingan, wajah Paman Zhu Souren menjadi semakin merah. Di mana Zupingan dan Zhang Juren berbicara satu sama lain. Mereka rendah hati dan saling memuji, namun pada akhirnya Muramasa yang datang untuk menyelamatkan. Dia ingin mengukir bait Zupingan dan Zhang Juren untuk menyemangati generasi muda di desa. Tentu saja, dalam benak Muramasa, bait pertama Zupingan harus diukir di loh batu.
Baiklah, bait Paman Zhu Souren. Kepala desa dan tetua desa berkata bahwa mereka harus menyimpannya dengan hati-hati dan menggunakannya saat dibutuhkan. Perkataan Muramasa membuat semua orang senang, dan urusan pendirian monumen pun berakhir. Untuk mendorong generasi muda untuk belajar, semangat itu berharga, dan materi juga sangat diperlukan. Saya bisa belajar sampai sekarang berkat kepedulian desa. Sebagai generasi muda untuk mendorong pembelajaran, saya akan meminjamkan bunga kepada Buddha dan menyerahkannya 50 tael hadiah ucapan selamat yang diberikan kepada saya oleh Zhang Juren. Desa membeli gandum sebagai biji-bijian sekolah, sehingga anak-anak di desa dapat belajar dengan tenang. Desa akan memberikan sejumlah biji-bijian sekolah kepada para siswa setiap tahun. Ping An masih muda dan belum berpengalaman, jadi saya akan menyerahkan masalah ini kepada kepala desa dan semua orang. Tetua desa, kata Zhu Ping An dan menyerahkan 50 tael hadiah ucapan selamat yang diberikan kepadanya oleh Zhang Juren ke tangannya, dari kepala desa, dan meminta kepala desa dan tetua desa untuk bertanggung jawab atas masalah Suegu. Demi desa, saya berharap Muramasa akan mengambil lebih banyak masalah. Muramasa tetap menolak, tetapi Zhu Ping An bersikeras untuk menyerahkan 50 tael hadiah ucapan selamat ke tangan Muramasa, dan Muramasa menerimanya setelah beberapa kali penolakan. Para tetua desa dan penonton di desa sangat memuji perilaku Zhu Ping An, dan banyak penonton di desa bahkan bertepuk tangan dengan keras. Saudara Zhu Xian adalah teladan bagi generasi kita. Bakat dan pengetahuan sastra Zhu Ping An telah membuat Zhang Juren terkesan, namun perilaku Zhu Ping An saat ini membuat Zhang Juren semakin terkesan dengan karakter Zhu Ping An. Tentu saja, tidak semua orang berpikir demikian. Misalnya, ketika ibunya Chen melihat Zhu Ping An menyerahkan 50 tael perak ke desa untuk membeli Suegu, dia mencubit salah satu sisi lengan Zhu Ping An hingga berwarna biru. Tangan Zhu Ping An dengan keduanya, bait dan perpindahan menjadi lembah pembelajaran desa, reputasinya semakin menyebar. Semua orang di desa Sanghe, kota Kaohsian dan sekitarnya mengacungkan jempol ketika mendengar nama Zhu Ping An. Bersambung.